Dan Qatadah min athbatin nas dari Anas. Qatadah periwayatannya sangat kuat kepada Anas. Berarti sanad ini sanad yang sangat baik sekali. Diriwayatkan oleh Imam Hisham imam, Qatadah imam. Dan selain itu hubungan antara murid dengan guru min athbatin nas. Maka hubungan murid dengan guru bisa menjadi khobar itu lebih kuat di saat murid yang paling banyak periwayatannya dari gurunya. Seorang murid yang banyak mulazamah dari gurunya meriwayatkan khobar dari gurunya, maka khobarnya sangat kuat. Maka Qatadah yarwi an Anas an Zaid ibn Thabit, dan juga Anas meriwayatkan dari Zaid ibn Thabit, wa Zaid ibn Thabit sahabi, dan Anas ibn Malik sahabi. Idan la yumna as-sahabi yarwi an sahabiyin akhar, maka tidak dilarang dan tidak menjadi suatu kaidah sahabi bas yarwi faqat ani nabi, hanya dia meriwayatkan dari nabi. Tidak, bisa jadi sahabi meriwayatkan dari sahabat yang lain, terutama sahabat ini misalnya lebih tua darinya dan lebih dulu masuk kepada Islam dan lebih banyak duduk bersama nabi, maka bisa seperti ini. Atau sahabi ini memang dia sahibul kisah, dia yang mempunyai kisah hadis dengan Nabi. Maka tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali sahabi satu ini, maka diambillah oleh sahabi yang lain. Dan di sini kasusnya Zaid ibn Thabit, tidak ada sahabat yang lain kecuali dengan Nabi yang meriwayatkan tentang permasalahan berapa waktu dia sahur bersama Nabi. Tidak ada dari sahabat yang lain. Maka Anas ibnu Malik meriwayatkan dari Zaid ibnu Thabit agar mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Nabi. Maka di sini disebutkan bahwa Anas mengatakan Zaid ibnu Thabit berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kami sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Zaid ibnu Thabit sahibul kisah, dia meriwayatkan kisah. Summa qama ila shalah, kemudian Nabi setelah sahur itu bangkit untuk melaksanakan salat. Dohirnya adzan dan juga dohirnya masuk kepada iqamatis shalah. Qultu kam kana bainal adzan was sahur, maka berkata Anas kepada Zaid ibnu Thabit, yang mana dia sahur bersama Nabi, dan di sini mengambil ilmu dari Zaid ibnu Thabit, berapa jarak antara sahur kamu bersama Nabi sampai Nabi berdiri langsung salat? Itu yang diinginkan oleh Anas sebagai ilmu. Dikatakan qala qadru khamsina ayah, maka kami melaksanakan sahur bersama Nabi itu jaraknya dengan salat seakan-akan seseorang membaca 50 ayat. Maka ini riwayat dari Zaid ibnu Thabit. Dan sebelum kita mensyarah dari lafaz ini, kita masuk kepada hadis yang kedua karena lafaznya hampir sama, namun perawinya lain. Di hadis yang kedua dari Imam Al-Bukhari yang berkesendirian, yang pertama muttafaqun alaih. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Muhammad bin Ismail rahimahullah, haddatsana Hasan bin Sabbah sami'a Rawh ibnu Ubadah haddatsana Sa'idun an Qatadah an Anas ibni Malikin anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Zaid ibn Thabitin tasahhara falamma faragha min sahurihima
qama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila shalah fa shalla qulna li Anas kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadru ma yaqra ar-rajulu khamsina ayah. Di hadis ini diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, bukan dari Zaid ibnu Thabit, namun menceritakan kisah bagaimana Zaid ibnu Thabit melaksanakan sahur bersama Nabi. Maka diriwayatkan di dalam hadis ini dari jalan Hasan ibnu Sabbah dan Al Hasan ibnu Sabbah Al-Wasiti dan Al-Wasiti Al-Baghdadi min Irak. Maka Al Hasan ibnu Sabbah telah disikohkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan sikoh, dan telah disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa dia adalah saduq, hasanul hadis, bahkan didhaifkan oleh sebagian seperti Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasai mengatakan laisa bil qawi, dia itu tidak begitu kuat. Maka wallahu a'lam, yang rajih dia adalah antara saduq hasanul hadis, karena penggabungan bahwa dia adalah thiqah dan dijarah oleh Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasai, dia adalah laisa bil qawi, hafalannya tidak begitu kuat. Maka bisa jadi dia rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun periwayatan dari gurunya Rawh ibnu Ubadah, maka Rawh ibnu Ubadah Al-Qaisi dan Al-Qaisi Al-Basri. Maka Al-Hasan ibnu Sabbah Al-Baghdadi Al-Wasiti meriwayatkan dari Rawh ibnu Ubadah Al-Qaisi Al-Basri, sama-sama dari Irak. Adapun Rawh ibnu Ubadah berbeda dengan Al-Hasan ibnu Sabbah, maka Rawh ibnu Ubadah imam, maka telah ditawsik oleh para ulama, di antaranya Al-Bazzar mengatakan thiqatun ma'mun. Dan disikohkan oleh para ulama yang lain. Namun Imam An-Nasai mengatakan laisa bil qawi, dia tidak begitu kuat di dalam ilmu hadis. Maka oleh sebab itu banyak setelah itu para ulama yang mensikohkan dia. Kesimpulannya, sebagian ulama memuji dia di atas derajat imam, dan di antara yang lainnya seperti An-Nasai mendhaifkan. Maka tidak apa-apa jika diturunkan kepada derajat thiqah, tidak sampai kepada derajat saduq. Maka Rawh ibnu Ubadah bisa kita katakan rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id. Maka siapa Sa'id di sini? Sa'id ibnu Abi Arubah yang meriwayatkan dari Qatadah. Maka di sini pun sama, Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas, dari Qatadah, dan dia adalah imam muhaddis di zamannya. Maka di sini madarul hadis barakallahu fikum kepada siapa? Kepada Qatadah, yang mana di dalam sanad yang pertama dari Hisham Ad-Dustuwai an Qatadah, wa Hisham min asbatin nas dari Qatadah. Dan di sini dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dan Sa'id seperti disebutkan para ulama, di antaranya Sulaiman ibnu Daud atau Yalisi, bahwa dia ahfadu ashabi Qatadah, dia adalah termasuk murid yang paling kuat dari Qatadah. Dan berkata Ali ibnul Madini, ahfaduhum an Qatadah, dia adalah murid-murid Qatadah yang paling kuat.
Dan Ibnu Huzaimah mengatakan ahfadu ahli zamani, Sa'id ibnu Abi Arubah dari para penghafal di zamannya yang paling kuat. Maka disifatkan oleh Yahya ibnu Ma'in juga min asbatin nas fi Qatadah, maka madarul hadis sekarang kepada Qatadah. Maka dari dua riwayat yang muttafaqun alaih dan berkesendirian Imam Al-Bukhari, semuanya dari Qatadah, dan Qatadah meriwayatkan dari Anas ibni Malik dengan lafaz yang telah kami sebutkan tadi. Maka di riwayat yang pertama, qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh huwa maqulu Anas wal maqulu lahu Zaid ibnu Thabit. Qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah. Kata Al-Hafidh, ini yang bertanya adalah Anas dan yang menjawab adalah Zaid ibnu Thabit. Maka lafaz ini tidak ada masalah dengan lafaz yang sebelumnya, karena kisahnya sama. Adapun yang muttafaqun alaih dari kisah Zaid ibnu Thabit, sahabatnya Zaid ibnu Thabit, adapun di sini berkesendirian Imam Al-Bukhari, yang bertanya adalah Anas ibnu Malik kepada Zaid ibnu Thabit, qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah. Dan faidah yang bisa kita ambil dari wajah pendalilan di sini adalah bagaimana Nabi melaksanakan sahur bersama sahabatnya Zaid ibnu Thabit. Yang mana Nabi melaksanakan sahur kemudian berdiri melaksanakan salat. Maknanya sudah tidak boleh lagi sahur. Maka dikatakan bagaimana sahurnya Nabi itu sangat cepat. Waktunya itu mendekati fajar yang kedua. Lalu di sini dapat faidah dari Zaid ibnu Thabit di saat ditanya oleh Anas, kam miqdaruhu qadra khamsina ayah. Sekitar seseorang membaca 50 ayat. Maka pembacaan 50 ayat tentunya bersifat mutlak. Jika yang dibaca dari juz amma, mulai dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar, terus maka bisa jadi 50 ayat dengan cepat. Adapun yang dibaca dari Al-Baqarah maka akan menjadi lambat, karena Al-Baqarah panjang-panjang dari ayat-ayatnya.